Shalom sahabat sekalian, salam Pancasila. Senang bisa berjumpa dengan Anda. Saya Heri Christian dari channel IKIM. Iman Kristen Indonesia menjawab. Soft way is the best way. Dan hari ini istimewa karena saya akan menyampaikan sesuatu berita yang menarik yang kita sebut dengan Askri News. Askri News, katakan ya di atas ya, tidak di atas ya. Saudara, masih viral saat ini dengan penangkapannya Bapak Muhammad KC. Kalau dari pandangan saya yang bukan seorang di bidang hukum saja juga agak terheran-heran, juga terheri-heri, bahkan terheru-heru, karena bagi saya sih kok kurang prosedural, tidak seperti yang lain gitu ya, langsung begitu mudahnya ditangkap, dibawa langsung, kemudian para lawyer tidak bisa ketemu karena isoman dan lain sebagainya, sementara yang satu langsung bisa masuk ke rumah sakit, sementara Pak MKC juga punya masalah kesehatan, bagaimana nanti apakah kesehatannya bisa tertolong, tetapi biar bagaimanapun juga kita positif saja, kita percaya kepada bapak-bapak aparat ya yang akan menangani dengan baik. Dan dalam hal ini juga banyak perspektif yang berbeda-beda, saudara-saudara ya. Satu dengan yang lain itu bisa berbeda. Jangankan kita para YouTuber, para Kristuber, kemudian baik pihak sebelah kanan kiri semuanya rame-rame bikin konten. Tetapi saudara, kita harus selektif, pilihlah konten-konten yang betul-betul membangun. Dan juga karena itu saya dirikan yang namanya Askri News ini bukan untuk cari viralnya, tetapi kita ingin menceritakan, memberikan update-update berita yang berdasarkan firman, yaitu ya di atas ya, tidak di atas tidak. Karena banyak sekali berita-berita, bahkan TV-TV mainstream pun juga berat sebelah, jomplang begitu ya. Demikian juga pemimpin-pemimpin rohani, alim ulama, mau pendeta maupun siapapun juga dari agama apapun juga mari kita ademkan jemaat umat sekalian, jangan malah dikompor-komporin. Kalau nggak kalau nggak ditangani, hati-hati, jangan sampai nanti grassroots ini bergerak, jangan sampai terjadi kerusuhan. Lah ini masalahnya di mulut kita para pemimpin, itu ya. Jadi ayo kita damaikan. Nah, perspektif ini pun juga beda-beda, dari sisi hukum juga bisa berbeda-beda loh. Malah orang-orang yang rohani sekaliannya, ya doakan saja biar Tuhan bekerja. Akhirnya setelah berdoa, Tuhan bekerja belum. Loh, Tuhan yang malah jadi kacung. Tidak begitu, saudara. Tuhan bekerja lewat kita. Nah, berkali-kali saya menampilkan tentang MKC ya. Itu, saudara, saya beri garis bawahi dan beri stabilo tebel-tebel, tapi jangan sampai tertutup tulisannya. Ini bukan soal membela siapa salah, siapa benar. Tetapi ada ketidakadilan yang jelas-jelas di negeri ini ada. Nah, ini harus kita kupas secara objektif. Nah, hari ini ada satu hal yang menarik yang akan kita bahas, yaitu ini eksklusif ya saudara, Askri News, perspektif bukan bahasa saya, jadi sampai advokat. Perspektif advokat dalam perkara Muhammad KC. Nah, ini bersama ketua tim advokat, tim ketuanya dan sebagian dari tim advokasi Bapak Muhammad KC. Langsung saja tidak berlama-lama saya ngundang ada Pak Sandi Situmkir. Shalom Pak Sandi. Shalom. Shalom. Wah, cerah ceria nih Pak. Ada Bapak Martin Lukas, ya, penasihat hukum kita juga nih dari Askri. Shalom, baik. Ada YPSH Shalom, dan Pak Herbert Hari. Shalom. Pak Herbert ya, shalom. Shalom semua. Baik, saya langsung saja ya kepada Pak Ketua ya, Pak Sandi ya. Iya, Pak. Baik. Langsung saja, Pak. Bagaimana sih, Pak, tim advokasi ini bisa terbentuk? Ceritanya bagaimana, Pak? Terbentuknya tim ini. Baik. Saya kira sebelum saya jelaskan itu ya, Pak Heri IKIM ya. Heri. Yuk. Pak Heri ya. Jadi memang
saya memang orang yang agak jarang mengikuti dan menonton YouTube ini, YouTuber Kristen ini ya. Tapi keluarga saya memang para penggemar dari YouTuber Kristen ini. Nah, berangkat dari situ, saya tahu perkara ini awalnya. Kemudian ketika itu ada teman saya 2012 sama-sama ke Israel ibadah rohani ketika itu, kemudian japri saya minta tolong dong, Lae, manggilnya orang Batak kan Lae kan Pak, bantulah Pak itu. Saya bilang waktu itu saya coba pikirkan ya gitu kan. Kemudian waktu saya sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat gitu ya, saya ketemu sama Pak Herbert gitu ya. Saya sampaikan ke Pak Herbert, minta tolong dong bantuin kasusnya Pak KC gitu. Terus Pak Herbert tanyakan saya, gimana? Maksudnya saya gimana gitu. Kalau bisa saya nggak usah ikut lah, nanti orang lain lah gitu kan. Tapi Pak Herbert sampaikan kepada saya terkait dengan pergumulan-pergumulan iman gitu ya. Kita masing-masing punya pergumulan iman. Akhirnya singkat cerita saya bilang ke Pak Herbert, oke lah, saya ikut gitu kan. Kemudian dikirimkanlah link dari Pak Yusuf Munubulu. Nah, di link itu sudah ada perbincangan terkait pembentukan tim advokat gitu ya. Kemudian saya coba jelaskan di YouTube itu, di linknya Pak Yusuf Munubulu itu. Berikutnya singkat cerita, saya pribadi hanya mengajak 3 orang tim advokat itu. Selain itu semua kiriman dari kawan-kawan gitu ya. Jadi oke, kalau sudah kawan-kawan yang mengirimkan termasuk Martin ya, termasuk itu ya, kita bentuk tim gitu. Apa namanya kita buat? Kita tawarkan waktu itu tim advokasi kebebasan umat beragama untuk Muhammad KC gitu ya. Kita jalan itu. Berikutnya adalah setelah tim ini terbentuk, harapan kita kan kawan-kawan bisa hadir lah. Setidaknya kita bisa membentuk rapat pertama lah. Rapat pertama kita buat waktu itu pertemuan di Salemba gitu, karena kejauhan ke kantornya Pak Yonatan di Kedoya gitu ya. Kita buatlah pertemuan di Salemba, tepatnya di kantor Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia GMKI, di halamannya itu. Ternyata kan yang hadir cuma 5 orang gitu, 4 orang. Kemudian karena suasana tidak kondusif, kita geserlah ke kantorku di proklamasi. Disitulah kita bahas, kemudian kita berangkat ke Bareskrim. Jadi memang tim ini, memang kebiasaan kami dalam rangka-rangka advokasi publik seperti itu Pak Heri. Kita selalu mengajak kawan-kawan yang mau terlibat gitu. Oke, dari situ terbentuklah tim itu. Kita berangkat ke Bareskrim yang pertama itu. Sebelum berangkat ke Bareskrim, Herbert dan Martin sudah berangkat malam itu ke Bareskrim, ketemu dengan salah satu penyidik. Dan penyidik sampaikan pada hari kedua penangkapan itu dibawa ke Bareskrim itu, penyidik menyampaikan supaya datang besok membawa surat kuasa. Itulah yang kita datang rame-rame ke Bareskrim di cyber itu, yang kemudian sore harinya datang istrinya Pak Muhammad KC, anaknya Kang Febri dan Pak Yusuf. Ya, waktu itu Askri jadi kedatangan kita pertama ke sana itu, ya Pak Heri. Waktu itu Askri meliput Pak, meliput juga waktu itu. Itu dia. Jadi memang jadwal kedatangan kita yang ke sana itu, memang sudah kedatangan yang sudah dijadwalkan gitu. Memang yang kita temui salah satu penyidik gitu ya. Sehingga memang apa yang kita terbiasa begitu, penyidik juga bisa menyampaikan informasi kepada kita.
Kemudian dalam rangka berikutnya, ketika datang ada kawan kita, rekan kita pengacara, membawa surat kuasa juga. Waktu itu saya tanya dan kawan-kawan, yang kirim siapa? Oh ternyata ada yang kirim pengacara dari salah satu kawan kita YouTuber gitu ya. Kemudian di situ kan ada larangan tidak boleh foto-foto gitu ya, tidak boleh foto-foto. Kemudian kawan kita YouTuber itu yang mengirimkan pengacara 2 orang itu waktu itu meminta foto bersama dengan anaknya Pak KC, istrinya Pak KC dan kami. Nah, kemudian tidak berapa lama foto itu sudah menyebar di medsos. Selanjutnya keluarganya Pak KC komplain, kenapa foto itu ada beredar di, siapa yang menyebarkan gitu ya. Tentu saja kan kami kan tahu gitu. Yang menyebarkan itu siapa kami tahu gitu kan. Kemudian ada juga komplain dari Bareskrim, loh kok ada foto-foto ruangan Bareskrim di situ. Itu kan larangan foto gitu kan. Nah, dari situ kita coba konfirmasi. Yang bersama anaknya Pak NKC ya Pak, maaf ya. Terutama yang bersama. Betul. Oh, oke. Betul. Jadi setelah kejadian itu kan anaknya Pak KC telepon saya lah mengkonfirmasi siapa yang menyebarkan itu gitu ya, menyebarkan foto-foto itu. Karena saya dan maminya dan ibunya tidak mau dipublis seperti itu gitu ya, terkait dengan kepentingan objektif mereka lah gitu ya. Oke, kembali ke ini Pak, ke terbentuknya, maaf Pak, kembali ke terbentuknya ini pada akhirnya bagaimana Pak setelah selesai foto? Oke, jadi setelah itu kan saya coba cek nama-nama yang masuk itu ke Martin. Tim ini nama-nama dari siapa gitu ya. Nama-nama dari siapa. Saya diskusikan dengan Martin, oh ternyata nama-nama itu dari sini bang, dari sini bang. Oke, saya tahu lah itu kan. Kemudian saya konfirmasi nama-nama itu ke Pak Yusuf Manubulu. Pak Yusuf Manubulu ada kirim berapa orang nama. Ternyata penjelasan Pak Yusuf Manubulu, dia hanya mengirimkan nama yang ikut pada tim pertama itu, yang ikut linknya dia waktu itu, termasuk saya, Herbert, Ralian gitu ya. Yang lainnya adalah konfirmasi. Lanjutnya itu adalah permintaan dari keluarga dan Pak Yusuf Manubulu supaya ini kan terkait dengan COVID gitu ya, supaya tidak rame-rame ke Bareskrim, hasilnya juga tidak maksimal. Itu kan tidak maksimal, bagaimana kalau tim ini kita bagi 2 gitu ya, satu tim pendampingan, satu untuk tim data gitu, dan dokumen segala macam dan saksi-saksi itu. Sehingga kan ketika dibentuk tim ini memang belum semua kita jelaskan kepada kawan-kawan itu. Karena apa? Karena satu pertimbangannya menjaga perasaan kawan-kawan, siapa yang kira-kira masuk ke tim pendampingan, siapa yang masuk kepada tim kedua untuk data dan dokumen dan saksi-saksi lain dan bukti-bukti. Saya paham sebagai pengacara, kalau saya juga di tim kedua, mungkin saya juga ada perasaan yang sama dengan kawan-kawan. Kenapa? Mungkin saja tim kedua itu tidak mendapat publisitas, mungkin saja seperti itu ya. Sehingga memang ketika tim itu dibagi 2, sebelum dibagi 2, yang namanya Ralian Jawalsen sudah keburu live gitu dari grup itu, sehingga perbincangan di grup itu Ralian tidak tahu. Oke Pak ya. Jadi adanya tim kedua yang kita masukkan pendampingan itu memang komunikasi dengan Pak Yusuf Manubulu dan keluarganya, supaya apa? Supaya tidak terlihat gemuk, untuk mengumpulkan saja susah. Contoh kasus, surat kuasa yang pertama yang diteken oleh 15-17 orang itu hanya ditandatangani oleh 9 orang. Kenapa 9 orang? Karena belum pada datang. Kita kan telepon juga mereka supaya hadir gitu ya untuk tanda tangan kuasa ini. Ternyata kan pada kesibukan kita sama kawan-kawan sebagai pengacara. Itu singkat cerita berjalanlah komunikasi dari tim pendampingan Bareskrim itu dengan Ditcyber Mabes Polri. Sehingga waktu kami kemarin ke sana, kami sudah ketemu Wakil Direktur Ditcyber dan Kasubdit Ditcyber
kemarin kami sudah jadwalkan terkait langkah-langkah pembelaan Pak KC. Jadi harapan kami sebenarnya bahwa persoalan Pak KC ini adalah salah satu persoalan bangsa kita terkait cita-cita bersama kita, adanya kebebasan beragama dan adanya kebebasan berekspresi sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Apakah yang dimasukkan dalam pasal 156 itu? Harapan kita kan 156 itu suatu saat akan dihapuskan dari Republik ini sebagai Pak, putus Pak ya, tampaknya kena sinyal. Oke, saya ke pertanyaan kedua dulu ya, karena Pak, ini, halo Pak Situnggir, masalah sinyal nih. Baik, saya akan bertanya, jadi ceritanya seperti itu. Nah, halo. Oke, saya mau bertanya ke Pak YP Esa. Shalom Pak YP Esa. Shalom Pak Ikim. Shalom. Oke. Shalom. Wah, ini orang-orang profesional semua, termasuk Bapak ini. Nah, masalah MKC ini kan masalah yang sangat sensitif ya Pak di Indonesia. Atas dasar apa Bapak bersedia menjadi tim advokasi MKC? Dibayar berapa ratus juta Pak? Kayak Nandar itu kan juga menuduh Pak MKC dibayar 535 juta. Wah, kaya dong kita ini. Apa yang membuat Bapak tertarik nih Pak? Baik. Silakan Pak, silakan. Cuma mungkin saya nggak bisa sebut nilai di sini ya, karena kalau saya sebut nilai nanti teman-teman yang lain pada jealous lagi. Tidak. Saya joke aja Pak. Iya, saya juga jawabnya joke kok Pak Ikim. Iya. Jadi kalau Pak Ikim tanya kenapa saya terbeban untuk membantu di sini, ya izin saya jelaskan Pak Ikim. Ya, silakan. Ya, jadi kalau ditanya kenapa kok saya mau terbeban di sini gitu ya, padahal ini kan bisa dibilang ini pro bono Pak Ikim. Jadi teman-teman di sini, profesional di sini, semua yang berkualitas di sini bersedia untuk membantu Pak MKC di sini dengan situasi pro bono ini bukan karena dengan nilai uang yang diharapkan. Ya, non profit ya. Bukan, karena yang kita harapkan ini profitnya di surga nih Pak Ikim, terus terang aja nih. Jadi bayarannya itu yang di atas nanti, bukan di sini. Di dunia ini nggak bisa dinilai dengan uang. Makanya kita mesti bersatu hati, bersatu tujuan, bukan hanya pengacara yang terlibat di sini, tapi juga profesi Pak Ikim dan teman-teman yang lain, supaya kita saling bersatu hati nih Pak, karena tujuan kita kan secara khusus memang pembelaan terhadap MKC, tapi secara tujuan umum ini adalah kebebasan beragama yang mesti kita kedepankan. Jadi seperti nanti ke depannya seperti profesi Pak Ikim dan yang lain-lain gitu, itu tidak boleh lagi dikenakan penistaan, Pak. Kenapa? Karena ini kan memang sudah kewajiban setiap umat Kristiani untuk melakukan penginjilan ke seluruh dunia dan seluruh makhluk. Jadi kalau perspektif penginjilan itu hanya boleh internal, ya ini ada masukan bahwa ini bukan penginjilan namanya, kalau hanya internal namanya khotbah. Sedangkan kita tuh dihadapkan kewajiban asasi kita adalah melakukan penginjilan ke seluruh dunia dan seluruh makhluk, semua manusia, tidak memandang kelas dan jabatan atau apa. Dan itu tidak bisa dihalangi oleh pasal-pasal pidana. Itu yang harus kita kedepankan, tujuan yang jauh lebih besar daripada ini. Makanya saya usul kita harus bersatu hati nih, semua saling mendukung, bukan hanya di pengacara-pengacara yang nanti bekerja, tapi juga pihak-pihak yang di luar.
Nah, terkait dengan sedikit saya boleh komen terhadap pembentukan tim kerja. Menurut hemat saya ini sifatnya strategi, bahwa untuk yang dalam waktu dekat kita perlu tim khusus, jangan terlalu banyak orang dulu supaya fokus. Sambil nanti dalam perjalanan kita pembagian kerja, karena scope of work dari pembelaan MKC ini akan banyak sekali hal-hal yang mesti dilakukan. Karena bukan hanya konteks litigasinya, tapi juga non litigasinya. Termasuk salah satunya juga kepesertaan pengacara yang dipanggil sini untuk memberikan klarifikasi atau konfirmasi ke momen-momen seperti yang diundang lewat Pak Hakim ini. Ya. Demikian Pak Hakim, itu sementara dari saya. Silakan Pak. Baik. Sebelum nanti ini Pak ini ya si Tungkir sinyalnya tes celup naik turun. Kalau Pak Martin gimana? Ini dalam perjalanan menuju ke pengadilan negeri, apa yang membuat Anda mau ambil bagian, Pak? Shalom Pak Heri. Jadi silakan sambil jalan. Pertama-tama ya saya harus sampaikan bahwa panggilan hati saya ini untuk membantu Pak KC itu yang pertama karena rekan sesama YouTuber ya. Walaupun saya bukan YouTuber, namun beberapa waktu kita sempat beberapa kali live bersama Pak KC. Nah, dalam hal itulah saya merasa terpanggil untuk membantu beliau. Dalam hal ini juga untuk mewakili Askri, karena Askri juga memiliki tanggung jawab moral juga ya Pak. Kebetulan saya di Askri yang memiliki talenta untuk melakukan bantuan hukum ini, makanya saya mengajukan diri melalui Pak Hasan Tandri. Ketika Pak Hasan Tandri waktu itu sedang melihat live-nya Pak Manubulu. Lalu saya bilang ke Pak Hasan Tandri bahwa pesan saya ke Pak Manubulu, jika memang saya diberikan kesempatan untuk membantu, saya siap untuk membantu. Dan tidak usah pikirkan mengenai... Maaf Pak, saya klarifikasi. Sebetulnya sebelum itu, Pak Ray Manubulu sudah menghubungi saya Pak, minta nomor Bapak ke saya. Saya sudah kirim, saya lupa Pak. Begitu Bapak sudah ada di tim, saya baru ingat. Saya minta maaf ke Pak Ray terlambat ngasih tahu. Tapi whatever itu, ya Bapak sudah ada di tim ini. Silakan. Ya, jadi itu Pak, tadi sedikit ya, atas dasar pada saat live oleh Pak Manubulu itu, dan disampaikan oleh Pak Hasan, akhirnya saya diundang, dan saya bilang, saya siap, kalau memang saya diberikan kesempatan, saya akan ikut bergabung, mudah-mudahan apa yang saya punya, baik pikiran, tenaga, dan hati saya ini bisa membantu untuk kepentingan bantuan hukum dari Pak KC. Itu saja Pak. Oke, baik. Sekarang langsung saya menuju ke Pak Herbert. Silakan Pak Herbert. Monitor. Oh iya Pak. Terima kasih Pak Heri. Salam kenal Pak. Salam Pak. Shalom. Silakan Pak. Ya, saya sih menyampaikan teknisnya saja bahwa langkah-langkah hukum kita memang harus cepat bergerak dan agresif ya, karena ini bukan masalah keimanan Pak KC, tapi soal kebangsaan juga ya. Saya sih berharap tim hukum nanti bisa membangun jaringan dan solidaritas baik di tingkat nasional maupun internasional. Terus kedua, membangun komunikasi atau laporan ke Komnas HAM terkait kebebasan berekspresi. Ya, jadi memang perlu langkah-langkah taktis untuk membuat laporan secepat mungkin ke Komisi Negara ya. Ini jangka pendek yang mestinya kita harus dahulukan gitu. Terus berikutnya adalah kita memandang masalah ini juga untuk jangka panjang. Mengapa? Karena ini akan ada insiden-insiden yang sama terhadap kaum minoritas yang dianggap kritis dan melukai perasaan umat yang menamakan dirinya mayoritas. Ya. Nah, saya sih berharap di sini memang udah langkah Tuhan ya, karena tim ini ya mudah-mudahan bisa terbentuk lebih
lebih lebih sempurna lagi, dan semangat tim hukum ini diharapkan juga kepada dasar semangat kebinekaan. Jadi saya berharap semangat kita membela Pak Aceh bukan karena latar belakang agamanya, namun coba memberikan semacam terobosan-terobosan atau perlawanan tanda petik ya, perlawanan untuk mendobrak tirani mayoritas yang berhak bebas menyampaikan kritik, pelecehan atau apapun, tapi untuk minoritas ya harus diproses hukum. Nah, jadi sepanjang yang saya coba cermati ke depan, kita akan terus di dalam rawan hasutan dan ancaman yang memicu kekerasan dan kriminalisasi. Belum lagi berbagai aturan yang menyediakan posisi tawar jauh lebih tinggi bagi siapapun yang mengatasnamakan mayoritas. Saya sih meyakini akan ada kaci-kaci lainnya yang jadi bidikan ya. Karena ini udah menyangkut unsur iman mayoritas yang akan terganggu oleh militansi dari para murtadin. Dan kita juga nggak bisa melarang mereka memberikan kesaksian terhadap imannya. Memang itu perintah Tuhan. Namun, kita sebagai orang-orang yang bergerak di bidang hukum, mempersiapkan juga langkah-langkah hukum, langkah-langkah strateginya yang lain, untuk menolong mereka-mereka yang menjadi korban kriminalisasi. Nah, cara berpikir yang pendek ini, bagi mungkin juga pejabat-pejabat yang coba membawa kepentingan atau jabatan politiknya untuk menekan atau meredam atau tugas kita ya tidak sampai jangan sampai kita memberikan mereka leluasa untuk melakukan kriminalisasi tersebut untuk jangka panjang. Nah, dari awal saya ikut berpartisipasi mendampingi. Itu memang saya sudah sampaikan ke Pak Ketua, Pak Jonathan, agar kita rangkul itu konsulat asing yang ada di Jakarta. Suatu saat nanti mereka-mereka yang dikriminalisasi, kita sudah saling kenal dan kita saling sinergi untuk mengantisipasi adanya upaya-upaya ancaman-ancaman dan juga kriminalisasi tersebut. Gitu Pak Heri. Baik. Hanya saran gini Pak. Ini kita bicara lebih luas lagi nih. Kalau bisa para YouTuber yang memakai jubah hamba Tuhan, ya tolonglah diberikan waktu untuk saling berkomunikasi gitu. Jangan si A jalan ke sana, jalan ke sini, terus yang disoroti tim kuasa hukum terus. Tapi dari sisi penampilan YouTuber begitu kelihatan tidak kompak gitu. Di mana kesatuan tubuh Kristus itu? Ya, saya kemarin sudah bicara di linknya Pak Paul. Kalau saya tuh kalau menyampaikan sesuatu ya bukan untuk kritik destruktif ya, tapi kalau konstruktif untuk kebaikan kita bersama gitu loh. Kita udah minoritas tapi kita sendiri saling gigit gitu. Sementara itu dulu Pak Ari. Oke, karena itu berdirilah ASKRI. Iya, itu dia ya. Satu iman, satu tujuan. Jangan ribut. Itu motonya dari ASKRI. Baik, pertanyaan berikutnya begini Pak. Saya ke Pak Martin Lucas, nanti yang lain boleh nambahkan. Mohon singkat-singkat saja supaya waktu Anda dalam perjalanan ini ya. Pak, sepanjang ASKRI ini bikin reportase news dan newsnya, terutama mengenai Pak MKC ini, saya berkali-kali mengulang-ulang terus ini bukan soal benar salahnya, tetapi kita minta keadilan dari negeri ini ya. Tetapi selalu ada saja orang berkata, terutama pihak sebelah ya, mengatakan orang salah kok dibela begitu. Nah, pertanyaannya benarkah demikian?
apa yang tim advokasi perjuangkan dalam kasus ini, Pak? Apakah membela dari sisi kesalahan ITE-nya, kata-katanya dan lain sebagainya? Silakan, Pak. Ya, Pak Martin. pertanyaan yang bagus, Pak Heri. Kalau saya melihat dari hak dan kewajiban setiap masyarakat praduga tak bersalah, asas presumption of innocence, saya pikir setiap sarjana hukum itu pasti tahu asas itu. Setiap orang tidak boleh divonis bersalah ataupun dianggap bersalah sebelum ada keputusan pengadilan yang memutuskan bahwa dia bersalah dan memiliki kekuatan hukum yang tetap. Lalu di mana peran advokat untuk membela tersangka atau terdakwa? Di dalam pasal 54 dan 56 KUHP, setiap tersangka dan terdakwa memiliki hak untuk didampingi oleh seorang maupun lebih dari kuasa hukum, yang dalam hal ini adalah advokat. Di mana pembelaannya, Pak? Dua hal tadi, Pak. Semua orang belum tentu bersalah di mata hukum. Terlepas dari prasangka orang, media, ataupun pemuka agama menganggap dia bersalah, itu urusan mereka. Dan tugas kami advokat adalah memastikan bahwa hak dan kepentingan hukumnya dibela dengan benar sesuai dengan perundang-undangan. Hak dan kepentingan hukum itu penjabarannya sangat luas, Pak Heri. Jadi luas ya. Maksud saya kita tidak bisa memvonis orang bersalah, Pak Heri. Oh, tolong apa? Maksudnya gimana? Tidak. Silakan. Oh, Pak Martin, gangguan sinyal ya dari perjalanan. Halo, Pak Martin. Oke, Pak YP, silakan. Iya, halo Pak. Iya. Nanti kalau bukan. Oh iya, lanjut Pak Martin, bukan silakan. Bukan kita, bukan ormas, bukan pemuka agama, dan bukan persepsi publik yang menentukan orang bersalah di mata hukum, melainkan fakta-fakta persidangan dan keputusan dari hakim. Jadi Oh, gangguan sinyal lagi Pak Martin. Ya, bisa Pak Heri? Oke. Ya, lanjut, seperti Pak, itu Pak, kurang lebih. Jadi bukan ormas, bukan pemuka agama, bukan tekanan publik maupun persepsi publik yang menentukan orang itu bersalah di mata hukum, melainkan fakta-fakta persidangan dan keputusan hakim. Jadi orang-orang awam harus tahu terhadap dasar-dasar dari pandangan hukum mengenai salah atau tidaknya seseorang. Jadi tidak boleh kita menggunakan perasaan kita ataupun presumption kita untuk menuduh orang bersalah di mata hukum. Tidak bisa, Pak Heri. Jadi berangkat dari situ, advokat memiliki kewajiban dan hak untuk membela kepentingan hukum kliennya. Itu, Pak Heri. Oke. Jadi saya menarik sekali tadi, Pak ya. Jadi bukan pemuka agama yang ngomong ini salah nih, yang salah menurut pandangan Anda. Kalau tidak ditangani maka jangan heran terjadi perpecahan ya. Saya rasa malah ini ya provokatif ya. Oke, Pak YP ada tambahan, Pak? Ya, terima kasih Pak Heri. Ya. Jadi gini, saya paham itu pertanyaan ada dari pihak muslim mengatakan orang salah kok dibela. Saya paham itu maksudnya pertanyaan itu. Itu pertanyaan itu adalah bahwa menurut pihak muslim bahwa apa yang disampaikan MKC itu udah jelas-jelas penistaan agama. Makanya mereka beranggapan itu sudah salah kok dibela. Secara normatifnya itu tadi yang sudah dijelaskan Pak Martin itu sudah betul. Tapi kok secara esensinya ya itu kan pihak muslim menyatakan salah kok dibela itu kan yang tergantung kita mesti dalam aspek pembelaan kita mesti lihat secara detail nih. Yang dinyatakan salah MKC itu yang mananya? Perkataan mananya? Itu yang nanti dibedah dalam pemeriksaan. Kalau ternyata apa yang disampaikan MKC itu semua hal-hal yang sudah tertulis dari data dan bahan-bahan yang dia punya, ya berarti kan secara nggak langsung hukum itu bukan hanya menguji apa yang tindakan MKC, tapi juga menguji apakah data dan bahan yang disampaikan itu benar atau salah. Karena apa yang disampaikan oleh MKC itu kan hanya menyampaikan ulang.
Itu yang esensinya yang menurut hemat saya dalam pembelaan ini mesti hati-hati nih. Ya, karena apa yang disampaikan oleh MKC itu adalah hal-hal prinsip dari apa yang sudah tertulis. Nanti pada saat mereka ternyata hal-hal yang prinsip sudah tertulis ini dibuka di persidangan, dan kembali lagi menurut saya ini momen yang positif nih buat MKC sebagai YouTuber. Mengapa? Karena dia akan secara bebas, Pak, menyampaikan itu di depan sidang tanpa ada counter loh, Pak, dari sisi sebelah sana. Karena yang berhadapan dengan MKC adalah majelis dan jaksa. Terus terang kalau dilihat dari spesialisasi substansi yang akan dibicarakan, ya MKC jelas lebih ahli dalam hal ini. Itu yang menurut saya hati-hati kasus ini. Jadi jangan memandang hanya sederhana penistaan. Esensinya akan besar sekali. Saya setuju dengan Pak Saifuddin sampaikan bahwa ini esensinya akan besar sekali. Makanya belajar dari kasus-kasus sebelumnya, terakhir itu kasus Pak Saifuddin, kita harus membuat pembelaan yang jauh lebih baik, Pak. Dan lebih lengkap dengan belajar dari kasus-kasus sebelumnya. Data dan fakta ya, Pak, maksudnya. Betul. Data dan fakta. Betul. Ya. Oleh karena itu, ini disinilah kehadiran para pengacara profesi-profesi ini yang harus bisa membaca substansinya dan membuat pembelaan jauh lebih bagus daripada kasus-kasus yang sebelumnya. Demikian, Pak, itu Pak tambahan saya. Oke, baik. Maaf. Itu ketua sudah hadir, Pak. Oh iya, banyak gangguan ya Pak ininya. Kita lanjut ke pertanyaan berikut ya Pak ya, ke Pak Ketua, lalu nanti berikut yang lain nambahkan, mohon singkat-singkat. Mohon penjelasannya Pak Sandi. Tampaknya janggal sekali ya di hari kedua pasca penangkapannya Pak MKC ini, tim advokasi sama sekali tidak bisa menemui. Saya tahu sampai kelaparan karena kesaksiannya dari Pak Martin ya. Mereka tungguin, mereka nggak mau makan siang turun karena lantai 5 ya. Nanti kalau turun dipanggil, wah tampaknya yang salah para advokasi, nggak ada itu. Wah luar biasa. Itu kayaknya sepele, tapi pengorbanan yang tidak bisa disepelekan juga. Bisa diceritakan Pak? Ya, Pak Heri. Ya. Yang kita harus memahami juga terkait dengan peraturan COVID di Indonesia itu, ada keputusan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan terkait dengan penanganan tahanan di rutan atau di lembaga pemasyarakatan. Memang di situ disebutkan memang 14 hari pasca penangkapan pertama atau penahanan pertama itu, seluruh tahanan wajib memasuki isolasi mandiri. Sehingga pemeriksaan lanjutan setelah dari Bali itu terhadap pribadinya Pak MKC sampai sekarang belum ada dilakukan gitu ya. Jadi menurut saya kami dapat memahami alasan perundang-undangan yang dijadikan Bareskrim tidak bisa bertemu dengan Pak MKC. Hanya saja di hari pertama itu salah satu penyidik itu menyampaikan bisa. Itu sebuah misleading yang disampaikan penyidik kepada tim pengacara. Gitu. Sebenarnya kendalanya cuma di situ, gitu kan? Nah, ketika kami ke sana kemarin, ketemu pimpinan dari Cyber itu, mereka sudah jelaskan semuanya. Ini ada peraturan Dirjen PAS, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan terkait perlakuan kepada tahanan terkait penanganan COVID-19. Jadi sehingga kalau kita rujukannya kepada keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia itu, sebenarnya posisinya tidak ada yang salah sebenarnya. Yang salah itu hanya komunikasi pertama yang disampaikan oleh penyidik kepada kami. Itu sebenarnya yang terjadi Pak Heri. Pasca kemarin kami baru dapatkan informasi dari Cyber
bahwa surat kuasa sudah ditandatangani oleh Pak KC. Nanti sebentar kami ke Barreskrim untuk mengambil. Sudah, puji Tuhan, Pak. Oke, puji Tuhan. Baik. Iya. Oke, Pak. Terima kasih jadi ini loh pentingnya ya saudara-saudara ya, para Kristuber, itu Askri, Ikim, saya ini hati-hati sekali. Kalau ada yang belum jelas, kita jangan menyimpulkan sama sekali, karena itu bisa salah loh, dan itu ada hukumnya nantinya, ya. Oke, Pak. Kecuali Anda mau nyusul ke MKD ya silahkan ngomong ngawur gitu ya. Nanti kasusnya beda. Oke. Ya, saya tambahkan dikit, Pak Heri. Ya. Saya tambahkan dikit, karena perkara ini sudah masuk karena kasusnya Pak KC ini sudah masuk ke ranah hukum, teman-teman Kristuber juga, mohon maaf ya Pak Heri, supaya menyampaikan informasi yang berbasis data gitu ya. Datanya ada, baru disampaikan ke publik. Ya. Kami tidak akan menyembunyikan informasi sepanjang yang basisnya data gitu ya. Kami siap memberikan informasi kepada kawan-kawan sebagai wujud kecintaannya para Kristuber kepada follower-followernya kawan-kawan terkait posisi Pak KC. Kami tidak akan menyembunyikan itu, tapi kami ke depan akan menyampaikan berbasis data. Supaya apa? Supaya tidak ada misleading, tidak ada miskomunikasi kami dengan pihak Barreskrim juga. Karena kemarin kami disampaikan seperti itu, minta tolonglah Bang kepada kawan-kawan yang di luar sana, supaya menyampaikan berbasis data, supaya apa? Supaya tidak menimbulkan kegaduhan gitu. Ya, setuju Pak. Jadi kemarin koordinasi kami sudah jelas, ya. Ke depan kita akan jalan. Harapan kami mohon kepada kawan-kawan lain, misalnya kayak Martin Lucas. Kami sangat menghargai posisinya Martin Lucas gitu ya. Ayo kita sama-sama. Mungkin saja kita akan, seperti yang saya sampaikan itu, mungkin saja kita akan membagi tim ini. Saya kira meskipun tidak masuk, misalnya saya di tim pertama, kawan-kawan di tim kedua, di pendampingan, dan di tim data itu, saya kira tujuannya sama. Bagaimana khususnya kasus Pak KC ini, Pak KC bisa kita bela maksimal. Yang kedua, tujuan terbesar kita adalah bagaimana kasus-kasus penistaan agama, tanda petik, tidak masuk ke ranah hukum. Tapi mari kita dialogkan. Kitab sucimu tidak bisa dirubah, kitab suciku tidak bisa dirubah. Oleh karena itu perbedaan itu selalu akan ada. Selalu akan ada. Karena selalu ada, mari kita bicara. Karena kalau kita sudah bisa dialog, saya kira ke depan pasal penistaan agama itu akan hilang gitu. Memang menurut saya kewajiban melakukan dialog itu dilakukan oleh negara gitu ya. Dalam hal ini Menteri Agama ataupun Presiden. Oleh karena itu kepada kawan-kawan Kristuber ini, ayo dorong dong supaya Kristuber ini memiliki bargaining position terkait dengan perubahan undang-undang ITE. Saya kemarin sampaikan kepada Martin itu, kalau bisa Martin, cobalah galang kawan-kawan itu supaya membuat diskusi FGD kah namanya, kemudian hasil FGD itu diserahkan kepada pemerintah melalui Presiden dan DPR. Ya. Harapan kita berkontribusi terhadap perbaikan-perbaikan undang-undang ITE ke depannya. Itu harapan kami, Pak Heri. Baik, Pak. Mantap, Tuhan berkati. Saya secara khusus, Pak, sebagai pendiri Askri, juga Askri Newsy sangat mendukung hal tersebut. Jadi saudara-saudara bicara secara data dan fakta, walaupun kita saat ini mengalami bagaikan tinggal di hukum rimba ya. Undang-undang itu udah bagus, tetapi seringkali terintervensi oleh tekanan mayoritas, sehingga akhirnya hanya sekedar balancing dan seterusnya. Itu tidak bisa dipungkiri lagi. Tetapi yang jelas kita bicara soal data dan fakta, karena faktor ini Pak, bapak-bapak lawyer sekalian ya, ini lawyer semua saudara ya. Jadi kita terutama Askri tidak berani ngomong kalau tidak ada data dan fakta, tidak berani asumsi, karena saya belajar dari bapak-bapak ini saudara. Dan juga karena kita ini hidup di dunia seperti undang-undang hukum rimba, terutama yang sebelah. Intinya seolah-olah begini. Kalau kami
Kalau kami mengobok-ngobok Alkitab, kami menghina kalian kafir, kafir, babi, dan lain sebagainya, itu adalah dakwah. Tetapi kalau kalian membacakan kitab suci saya, tanpa nafsir, atau bahkan itu tanpa tafsiran ya, apalagi menafsir sendiri, itu adalah penistaan ya, kan lucu ya. Jadi kita harus seimbang dalam hal itu, karena itu asli bersih. Nah, keren ya saudara ya. Iya di atas iya, tidak di atas tidak. Selebihnya di atas itu, di luar itu adalah setan, Saitonioji semua. Ya di atas ya, tidak di atas tidak. Berita kami tidak ada takiah, tidak ada urusan membela kesalah. Kalau memang Pak Kaci dianggap salah, itu tidak dibela. Tetapi kita bicara tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Wah, haleluya. Oke, setuju, Pak Heri. Nanti saya kalau terus-terus bisa tausiah ini, Pak. Pak, saya minta konfirmasi lagi nih, Pak. Pak Ketua dulu deh. Mohon singkat saja, Pak. Yang saya maksud ini. Sampai sekarang ada beredar kabar bahwa Pak MKC itu digebukin, dipukulin, mengalami kekerasan di tahanan. Benar nggak, Pak? Tidak, Pak. Jadi kemarin saya sudah tanyakan ke Wadir, wakil di cyber itu. Saya bilang, Pak, ini ada informasi seperti ini, mohon diperjelas. Karena ini akan menjadi blunder. Kalau benar, ini akan menjadi blunder bagi polisi. Gitu. Jadi kemarin disampaikan tidak ada yang berani menyentuh Pak KC. Bahkan salah satu pejabat di sana yang tidak perlu saya sebutkan namanya menyampaikan kepada kami, mereka pasti menjaga Pak KC supaya tidak menjadi polemik gitu ya. Kalau terjadi apa-apa. Jadi kemarin ada beberapa media yang menanyakan kepada saya, betul nggak Pak KC dipukulin gitu ya, Pak Muhammad KC dipukulin. Saya sudah tegaskan kemarin, tidak ada pemukulan kepada Muhammad KC. Ya, saya sudah tegaskan seperti itu. Jadi sementara ini kan yang kita pegang itu omongannya Wadir gitu ya, Wadir Bareskrim. Baik. Jadi itu valid. Tidak ada pilihan bagi yang lain. Kita harus mempercaya itu sementara gitu. Karena cukup banyak risikonya kalau Pak KC tersentuh gitu. Gitu Pak Heri. Yang lain kawan-kawan. Saya juga akan teriak-teriak Pak. Jangankan dipukul, nyamuk nyentuh dia saja mesti disemprot nyamuk. Bahkan kemarin informasinya Pak. Informasinya kemarin dari Wadir beberapa kali diperiksa oleh tim kesehatan Bareskrim Mabes Polri. Dan kebutuhan obatnya juga sudah dipenuhi, termasuk memberikan kiriman obat dan makanan yang pernah dikirimkan oleh keluarga. Sudah diserahkan ke Pak KC. Baik. Ya, saudara-saudara ya, kita tenang semuanya. Baik, pertanyaan saya berikutnya Pak. Ke Pak ini ya, Pak Herbert, lalu yang lain silakan tambahkan. Adakah kesulitan lain yang tim hadapi dalam menangani Pak MKC, Pak? Secara prosedural bagaimana? Apakah ada kesulitan yang harusnya jalan kok ini mentok gitu? Ya, terima kasih Pak Heri. Sebenarnya ya tingkat kesulitan pertama yang sampai saat ini menjadi kebingungan buat kita semua adalah akses dalam hal menemui Pak KC. Nah, tingkat kesulitan berikutnya adalah kita punya tim sudah disoroti oleh pihak luar adanya ketidaksinergisan dalam advokasi kebenaran Pak KC. Kedua, hal yang membuat kita terganjal adalah dari pihak kepolisian muncul kebingungan karena siapa sebenarnya kuasa hukumnya Pak KC ini. Nah itu akibat dari persoalan internal kita yang terlalu prematur diangkat ke media sosial. Oke. Padahal itu sebetulnya bukan ini Pak ya, bukan konflik, tapi proses menuju kepada tim yang solid ini kan udah terbagi dua, itu sudah luar biasa tadi ya Pak. Terima kasih Pak Aritonang, luar biasa. Mereka kan nggak ngerti itu proses bicara untuk saling sinergi begitu ya. Iya Pak Heri, tapi pada faktanya memang kita sudah diberitakan hal-hal yang negatif ya. Ya itulah yang saya sebutkan. YouTuber itu jangan tergesa-gesa lah, karena ini lagi proses gitu. Pak Aritonang ya.
Oke, Pak YP, shalom. Ya, shalom Pak Heri. Ya, baik. Saya langsung ke ini Pak. Tadi Pak, kesulitan apa dari pribadi Bapak? Pak, ini tim sudah terbentuk dan tinggal jalan lagi gitu. Ya memang pada awalnya, tapi ini proses yang biasa lah, di mana Ya. kadang kesulitan bertemu penyidik, dan memang penyidik sendiri juga memang mereka kan punya kesibukan. Cuma memang yang harus kita pahami bahwa memang aturan Isoman 14 hari ini aturan mutlak yang memang agak susah ditembus gitu. Dan yang harus dipahami ya Pak ya. Ya, dan kita memang harus, ya namanya peraturan kita harus hormat lah Pak Heri. Cuma kan tetap kita bersuara bahwa ya kita mohon bantuan Bapak aparat untuk menjaga Pak KC juga, agar dari di sana juga kondisinya baik-baik, selalu baik-baik. Dan ya itu sih kurang lebih kesulitan-kesulitan, tapi itu kesulitan normal dan biasa di setiap proses pasti seperti itu. Pasti ada ya. Iya. Ya, saya bisa bayangkan Pak, saya ini aja ngurus KTP, ngurus SIM aja rasanya, aduh lelah, kadang-kadang jengkel, kadang-kadang ini bikin KTP, bikin ini. Ini, waduh kasusnya kan tidak besok langsung selesai ya Pak, bolak-balik, baliknya nggak apa-apa, bolanya itu loh Pak, bikin lelah. Oke, ya, kita doakan juga Bapak sekali. Ya, Pak Heri juga mesti gini Pak Heri, kita juga mesti sadari bahwa yang namanya anak-anak Tuhan ini kan bukan hanya di sisi kita Pak, bukan hanya di sisi yang sekarang ini kita diskusi, kan banyak di berbagai tempat, di berbagai instansi juga banyak anak Tuhan Pak. Ya. Ya saya nggak mau secara teknis lah ya, tapi Bapak paham lah. Di majelis hakim juga ada anak Tuhan, di kejaksaan juga ada anak Tuhan, juga mereka pasti secara hati nurani juga terpanggil Pak. Tapi kan tetap kita harus menghormati proses hukumnya yang berjalan. Amin. Demikian. Pasti Tuhan pasti buka jalan. Oke, kita pada pertanyaan bagian akhir nih ke Pak Martin Lukas. Kasus MKC ini begitu viral. Nah, para kreator atau para YouTuber, baik Kristen atau Kristuber atau Slumber, itu istilah saya. Slumber itu Islam YouTuber. Kalau Kristuber, Kristen itu YouTuber, ya. Slumber dan Kristuber ini masing-masing berlomba membuat konten beragam, bahkan tanpa data dan fakta. Contohnya Nandar, Pak. Nandar ini dia menuduh MKC dibayar 535 juta ya untuk menghina nabi tertentu, nabinya malah. Nah, tidak sedikit yang sekedar mencari viral YouTuber ini. Saya tidak menuduh ya, tetapi kan tampaknya ada gitu. Malah memperkeruh keadaan, Pak. Ada dua pertanyaannya. Apa akibat hukum kalau konten yang dibuat adalah info tidak benar? Dan yang kedua, apa nasihat hukum untuk kita-kita para YouTuber ini, Pak? Nah, ini contohnya ini. Nah, ini juga saya bahas kemarin, Pak, di YouTube kita. Nandar, evangelis, saya sebut tiponologia, penjara sabar menantimu juga, Nandar ya. Oke, Pak, silakan. Ya, Pak Heri, saya tidak akan mengomentari spesifik terhadap kasus orang per orang ya. Tapi yang pasti itu hukum itu contoh aja, Pak. Iya, hukum itu dibuat adalah untuk mencegah supaya manusia tidak menjadi serigala bagi sesamanya. Ada adagiumnya Pak, namanya homini lupus. Itulah esensi hukum yang paling penting. Oleh karena itu dibuatlah hukum. Lalu terhadap jika seseorang membuat konten menghina ataupun ada dugaan mencemarkan nama baik, itu terhadap orang per orang. Namun kalau yang dituju adalah halayak ramai ataupun organisasi ataupun antar golongan ataupun kepercayaan, itu masuknya ujaran kebencian. Mungkin Pak Heri pernah ingat di mana saya pernah memberikan satu sesi di channel RPM ya. Saya memberikan nasihat-nasihat kepada teman-teman terkait ketentuan perundang-undangan pidana yang dapat menjerat orang-orang ataupun kelompok yang melintasi batas terhadap hak kebebasan tersebut. Jadi yang pasti ada yang namanya pencemaran nama baik di dalam pidana umum maupun ITA khusus. Ada yang namanya penghinaan dan ada yang namanya ujaran kebencian. Jika di Undang-Undang ITA itu di pasal 27 ayat 3 kalau saya nggak salah sama 45 ayat 3.
ya semua ada Pak ketentuan pidananya. Makanya oleh karena itu saya berharap nanti ke depan jika memang masih diberikan kesempatan ya Pak, saya akan membuat edukasi lagi lanjutan supaya teman-teman bisa terhindar dari yang namanya dulu kan mulutmu harimaumu Pak Heri, sekarang adalah jarimu adalah cakar harimaumu. Jangan karena ya jari atau jemari kita ini kan, jangan karena keisengan ataupun karena impulsif atau ekspresif gitu Pak ya. Karena satu kejadian tiba-tiba kita membuat suatu ujaran dalam suatu konten yang melanggar kebebasan dan juga menghina orang ataupun mencemarkan nama baik seseorang. Karena kita tidak boleh begitu Pak Heri, tidak ada dalam perintah ajaran kekristenan untuk melakukan hal seperti itu. Jadi saya berharap teman-teman nanti tidak perlu ikut-ikutan. Kita urus aja dapur kita masing-masing. Biarlah mereka, kalau memang ada yang melakukan seperti itu, biarlah mereka melakukan sesuai dengan keinginan daging mereka. Karena seperti yang Pak Heri sampaikan tadi, jika katakan ya atau tidak, ya selain daripada itu adalah iblis, Pak. Jadi saya beracuan kepada situ aja, Pak. Jadi mungkin itu. Dan terhadap rencana kita ya Pak Heri sama teman-teman yang lain, saya pikir saya tidak akan sampaikan sekarang, tapi untuk rencana jangka depan, khususnya untuk ASKRI, pasti kita akan persiapkan untuk hal-hal yang lebih taktis dan teknis ya Pak, untuk membantu teman-teman ataupun organisasi ataupun gereja-gereja yang nantinya mungkin ada persekusi segala macam. Itu mungkin Pak Heri, makasih. Oke, baik, terima kasih. Saudara-saudara, kita harus semakin bijaksana, juga bijaksini. Seperti yang saya katakan tadi ya, saudara, sebelum saya menyampaikan sebuah pertanyaan terakhir saya, bahwa kita hidup seperti di hukum rimba, seperti gitu ya, produk hukum kita itu sudah bagus sebetulnya. Ya, kita punya hak yang sama, hanya masalahnya masih bisa terintervensi oleh people power, sehingga akhirnya tekanan ini. Kita berdoa supaya saat ini era kebangkitan Kristuber untuk menegakkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, saat ini kalau bicara tentang kasusnya MKC, sekali lagi ini masalah hak hukumnya beliau. Lalu supaya kita bisa memberikan trigger, juga memberitahu kepada dunia ini bahwa ada ketidakadilan di Indonesia ini. Baik, saudara, saat ini saya akan mengupdate petisi yang baru beberapa hari yang lalu, luar biasa, kita sudah mencapai lebih dari target, tetapi ayo kembangkan lagi. Inti dari petisi ini memang tidak bisa intervensi ke ranah hukumnya, tetapi satu, kita ini menunjukkan kepada dunia bahwa kita ini bersatu, ya. Lalu memberitahukan secara membangun opini publik bahwa ini ada ketidakadilan di Indonesia terutama ini. Dan faktanya setelah 3 hari atau 2 hari petisi ini, puji Tuhan ada keseimbangan ya dari pihak sana, Yahya Walloni ditangkap dan seterusnya. Tetapi inti dari semuanya ini penting bahwa sudah banyak respon positif. Ini adalah petisi kita. Mari kita cek sama-sama saudara. Hari ini, update hari ini. Ini saudara. Ya, saat ini tadi 9 gitu. Sekarang udah 12.991 telah menandatangani petisi. Kalau sampai 15 ini kita udah full. Luar biasa. Dengan 15.000 tanda tangan, petisi ini menjadi salah satu petisi paling banyak ditandatangani di change.org. Topik petisi kita adalah bebaskan MKC, tuntaskan dulu Yahya Walloni dan oknum muslim penebar hate speech. Saya ulang-ulang lagi, kita tidak ngajak perang saudara, tetapi bum bata, buka mata, buka telinga. Ada 3 tuntutan kita adalah 1, usut tuntas dulu para ustadz intoleran, channel-channel muslim yang bebas menebar fitnah, hinaan, ujaran kebencian yang sangat menyakiti hati umat Kristen Indonesia dan dunia. Persentasinya lebih banyak mereka, ya. Yang kedua, jika MUI dan yang lainnya bisa bijak tabayun terhadap UAS penghina salib, maka tabayun juga dong terhadap MKC. Yang ketiga ini penting, tegakkan sila kelima tanpa tebang pilih, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, ini nih luar ajaib saudara ya. Saat ini lihat
petisinya udah 13.006 penandatanganan. Ini sampai luar negeri loh. Kalau di luar angkasa sana ada manusia, ada internet, pasti juga ada yang tanda tangan nih. Oke, baik. Saat ini pada bagian terakhir, Bapak-bapak sekalian, iya, satu lagi, maaf. Kita hidup di negara yang seolah-olah dihukum rimba. Kenapa? Sampai dari pihak PBB ini cukup terkenal ya, saudara. Saudara kenal ya ini? Tahun 2018 ini, minggu 2018, PBB, Undang-Undang Penistaan Agama di RI dipakai untuk menghukum minoritas. Lo bayangkan, ini orang yang berpikir jernih. Ini fakta. Komisioner Tinggi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa Syed Ra'ad Al-Hussein mengungkapkan keprihatinan atas penerapan Undang-Undang Penistaan Agama di Indonesia yang menurutnya tidak jelas. Ya benar. Undang-undang itu telah digunakan untuk menghukum anggota kelompok agama atau agama minoritas. Ya itu sekedar intermezzo saja, insert saja. Sebagai pertanyaan terakhir nih Pak, apa harapan dan perjuangan Anda sebagai lawyer untuk Indonesia nih? Mulai Pak Sandi dulu, satu kali ini sebagai closing statement. Apa harapan dan perjuangan Anda sebagai lawyer untuk Indonesia? Baik Pak Heri, jadi yang pertama memang fakta yang tidak bisa kita bantah memang kita hidup di keberagaman sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45 ya. Maju tidaknya bangsa ini menjadi bagian tanggung jawab kita juga. Sehingga harapan kita, perjuangan kita tidak berhenti hanya 1 tahun, 2 tahun. Kita berjuang bersama masyarakat sipil di Indonesia yang bersama-sama mendambakan tegaknya adanya penegakan hukum yang setara di Indonesia. Termasuk bagaimana memperjuangkan bahwa konteks mayoritas dan minoritas di Indonesia tidak dikenal dalam konteks konstitusi. Sehingga harapan saya, sekecil apapun perjuangan kita, harapan kita Indonesia sesuai pasal 1 ayat 3 itu adalah negara hukum gitu ya. Negara hukum yang menjunjung tinggi hak asasi manusia yang bersifat universal. Bukan sebagai lokal gitu ya. Kalau universal ya saya boleh dong menyampaikan sesuatu yang menurut saya, menurut keyakinan saya itu baik gitu kan. Jadi ke depan ayo kawan-kawan semuanya, kawan-kawan YouTuber, masyarakat sipil, ayo kita sama-sama melakukan legal action supaya pasal-pasal karet itu yang sekarang ini menjadi hukum positif dapat tidak diberlakukan lagi di Republik ini. Gitu Pak Heri. Oke, baik, terima kasih Pak Ketua Tim Advokasi MKC ya. Saya beri kesempatan ini, sudah hilang Pak. Pak Herbert silahkan. Apa harapan Anda dan perjuangan Anda sebagai seorang lawyer untuk Indonesia ini? Ya, terima kasih Pak Heri ya. Ini kan perlakuan diskriminatif tidak akan pernah berhenti nih Pak, dan bakal terus terjadi pada kalangan minoritas ini, terutama di kalangan Kristen ya. Nah, itu sebabnya kita berharap mungkin juga bantuan dan perhatian Pak Heri agar dibentuknya tim kuasa hukum untuk kebebasan beragama itu akan terus berkelanjutan ke depan, sehingga suatu saat nanti ada KC-KC lainnya langsung minta bantuan ke kami, sehingga adanya semacam perlindungan hukum dari kalangan kita sebagai penegak hukum, sehingga kita bergerak demi mengedepankan keadilan serta menghapuskan perlakuan diskriminatif ya, yang saat ini masih terjadi kepada minoritas. Jadi kita berharap terus menekankan kepada pihak pemerintah dan juga aparatur negara untuk mengedepankan pendekatan berbasis HAM. Nah itu, tapi saya pikir ya,
bukan secara kebetulan Pak KC diproses hukum. Ini juga akan meluas juga atas adanya nanti sebuah lembaga bantuan hukum, ya mungkin nanti dinakodai oleh Pak Sandi. Kita akan coba menggaungkan semangat pluralitas terhadap nilai-nilai kebangsaan dan nilai-nilai kebinekaan terhadap bangsa ini. Kita tidak hanya menggaungkan ini kepada tingkat nasional, tapi internasional. Tapi kami berharap pergerakan semangat pluralitas ini didukung oleh Pak Heri, Pak Paul, Pak Yusuf, dan lain-lain, dengan adanya sinergitas antara YouTuber berjubah hamba Tuhan dan kami-kami sebagai pelayan di lapangan, semakin membuat sebuah gerakan tanda petik radikal ya, dalam menabrak kebuntuan atau tembok-tembok yang dibuat oleh para aparat yang lebih mengedepankan suara mayoritas ketimbang minoritas. Demikian Pak Heri, salam kenal, saya Herbert Aritonang. Semoga nanti kita bisa saling bertatap muka dengan Pak Ketua dan tim lawyer lainnya. Sekian. Belum di-unmute Pak Heri. Iya, saking semangatnya. Saya dan Pak Martin Lukas juga sudah memplanning ya, nanti ke depan ini akan membuat sebuah konten seminggu sekali, kita membuat sebuah apa ya namanya, pendidikan hukum lah ya, edukasi supaya kita sadar hukum ya, khusus lagi kestuber-kestuber itu supaya paham menggunakan media yang diberkati Tuhan luar biasa ini untuk menggunakan dengan benar. Baik Pak Joner Sipangkar, silakan apa harapan dan perjuangan Anda untuk keadilan Indonesia, Pak? Closing statement Pak, terakhir. Halo. Pak Joner. Ya, silakan Pak. Oh saya Pak, salam kenal ya Pak Heri. Kebetulan Ya. saya salah satu tim dari Avanjer ini, dari sekian 7, ya mungkin 7 orang atau 8 orang, salah satunya saya. Nah, kebetulan saya perkenalkan sedikit pengalaman saya dengan Pak KC. Saya sebenarnya sudah kenal dengan beliau kira-kira 1,5 tahun yang lalu Pak. Nah, waktu beliau itu dilaporkan dengan kasus yang sama, kitab kuning juga. Nah, pada saat itu saya bilang, Bapak, kalau Bapak berkenan, satu saat apabila ini sampai masuk ke ranah hukum, saya akan dampingi Bapak. Nah, dari situ komunikasi saya tetap berjalan dengan Pak KC, hingga dia sebelum ditangkap, seperti itu Pak. Nah, jadi harapan kami di sini, pertama, kan ada sedikit perbedaan persepsi dari tim yang ada, ya kita jangan sampai terjadi perpecahan seperti itu. Kita juga masuk di sini bukan tujuan untuk komersil atau tujuan apa gitu. Kita terpanggil di sini sebenarnya kan hanya untuk bagaimana membela kepentingan orang yang sebenarnya orang ini adalah yang menggunakan hak jawabnya atas pemberitaan yang sedemikian liar selama ini terhadap kekristenan, kan seperti itu Pak. Ya. Jadi untuk jangka pendeknya barangkali kita konsentrasi untuk penanganan kasusnya Pak KC, tapi untuk jangka panjangnya kita juga sedang gagas itu bagaimana caranya mengajukan uji material terhadap pasal 156 itu, ya kan Pak? Nah, kenapa itu? Karena memang penistaan agama itu kan tafsirannya kan sangat luas sekali Pak. Itu ibaratnya jaring laba-laba yang benda sekecil apapun akan terjerat di dalamnya, kan seperti itu. Nah, kita masih hangat barangkali dengan kasusnya Pak Ahok, dengan kasusnya Ibu Meliana, yang sebetulnya memang tidak ada penistaan di sana. Tapi persoalannya adalah karena ini menyangkut soal dominasi dari mayoritas ke minoritas, maka yang terjadi ya itu kekuatan-kekuatan seperti itu gitu loh Pak. Nah, itu barangkali yang bisa saya sampaikan untuk sementara waktu. Nah, tunggu kita dapat BAP, baru berkasnya kita pelajari, barangkali nanti satu saat akan kita bahas bagaimana langkah kita ke depan untuk tanganin Pak KC. Seperti itu Pak. Baik, terima kasih Pak. Penutup Pak Martin Lukas, Simanjuntak, silakan. Ya.
saya sepakat Pak dengan tim yang lain bahwa memang dalam dugaan tindak pidana ya terhadap delik 156A ataupun 28 ayat 2 junto pasal 45A ayat 2 itu semua bertelur dari Undang-Undang Nomor 1 PNPS tahun 1965 Pak. Yang mana di dalam undang-undang tersebut itu ada ketentuan bahwa negara melalui Kejaksaan Agung, Kementerian Agama, dan Kementerian Dalam Negeri itu memiliki kewajiban untuk memberikan teguran, Pak. Nah, memang seiring waktu berjalan, terhadap ketentuan pre justisia ini, Pak, yang nomor 2 ini, pasal 2 ini dilupakan. Saya positif, Pak. Saya positif thinking bahwa ke depan, di dalam kita menyempurnakan ataupun mengevaluasi ketentuan perundang-undangan kita, baik yang ITE maupun yang umum ini, kita harus lebih melihat lagi dari aspek legalitasnya, Pak, asas legalitasnya. Agar ke depan mungkin bisa diberikan sesuatu ketentuan bahwa sebelum dilakukan penegakan hukum, negara wajib untuk menjalankan sesuai dengan amanat pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 1965. Hal ini pernah, Pak, bisa dilakukan. Hal ini pernah bisa dilakukan pada saat tahun 1966 atau 1969, saya lupa. Namun memang yang menjadi pasalnya itu bukan Undang-Undang Penistaan Agama. Pada saat itu ada yang namanya Undang-Undang Perkawinan, Pak, pernikahan ini. Saya tidak akan berbicara panjang lebar, tapi pada dasarnya intinya negara pada saat itu berhasil melakukan politik dan tujuan hukum yang baik sehingga bisa memberikan kondusivitas dan merubah undang-undang tanpa mengakibatkan konflik. Nah, saya yakin, Pak, ke depan semakin bertambahnya pengetahuan kita dan wawasan kita, setiap orang per orang di negara ini akan memiliki keinginan untuk mengimplementasikan konstitusi kita, di mana hak dan kebebasan berpendapat setiap warga negara itu dijamin di negara ini. Nah, saya berharap, Pak, dan mimpi saya besar dalam waktu ke depan kita bisa menggolkan uji materi ataupun pengajuan undang-undang baru, sehingga dua syarat yang saya sampaikan tadi nanti bisa disisipkan di dalam masing-masing ketentuan undang-undang tersebut. Itu, Pak, dari saya. Saya juga berharap bahwa seluruh rekan-rekan kita, saudara kita dalam Kristus, dalam satu kesatuan tubuh Kristus, dari seluruh doktrin untuk bisa bersatu, agar kita ini masih bisa ke depan eksis di dalam berbangsa dan bernegara. Itu mungkin Pak Heri. Terima kasih. Baik. Baik, Bapak Ibu, luar biasa. Terima kasih semuanya telah hadir. Kita telah membahas sebuah topik yang menarik, eksklusif, perspektif advokat dalam perkara MKC bersama Ketua dan tim advokasi MKC. Kita sudah jelas semuanya apa yang kita bahas tadi, saudara-saudara. Ayo kembangkan, bicara data dan fakta. Sekali lagi, ayo kita berjuang soal keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini bagian dari NKRI, falsafah Indonesia, Pancasila, bulunya tidak boleh dipotolin satu persatu, semuanya harus utuh supaya terbangnya tetap sakti mandraguna. Baik, saudara-saudara, sebelumnya mari yang ada di live chat dan semuanya saja, dan bapak-bapak lawyer, sebagian sudah live dan bapak, karena semuanya sibuk, saya ingin berdoa untuk bapak-bapak sekalian. Mari saudara-saudara kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Kau baik. Kami berdoa untuk para lawyer di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus disertai. Berikan hikmat, marifat, kesatuan ilahi. Setiap roh pemecah dalam bentuk apapun kami tolak di dalam nama Yesus. Berkati senantiasa. Tidak mudah saudara yang sedang bekerja ini. Tidak mudah juga Tuhan melayani kebenaran di Indonesia ini. Bahkan menghadapi hujatan, ejekan, dan iblis mencoba-coba mengacaukannya. Kami berdoa diberkati di dalam nama Yesus, Pak MKC, dan semua anak-anak Tuhan yang mengalami persekusi dalam bentuk apapun, kami minta perlindungan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara-saudaraku, terima kasih. Saya Heri Christian dari channel IKIM, Iman Kristen Indonesia Menjawab, Sobe Is. Dan juga saudara ikuti terus Askri News yang terus kita memberikan update data-data yang valid
berdasarkan berita berdasarkan data dan fakta. ASKRI, Asosiasi Kristober Indonesia, dan ASKRI News ini katakan ya di atas ya, tidak di atas tidak.